Puji dan syukur alhamdulillah kembali sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana alhamdulillah Bapak Ibu pada malam hari kini nikmat rahmat basaratu hidayah Allah tidak hentinya dan tidak putus-putusnya selalu Allah curahkan kepada kita bersama sehingga masih dapat kita untuk beraktivitas melakukan kegiatan kita sehari-hari, terkhusus dalam bulan Ramadan aku. Bapak Ibu, Allah berikan awak kudrat kekuatan untuk bagaimana bisa mengerjakan segala amal ubudiyah yang Allah anjurkan baik wajib maupun sunnahnya di bulan Ramadan aku. Kemudian Bapak Ibu, seiring dan senada dengan itu salawat dan salam tentu selalu kita kirimkan kepada Allah yang berhak menerimanya, yakni buat Sayyidil Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan oleh guru kita tadi, sebelum kini kita melaksanakan sembahyang tarawih secara berjamaah, tentu alangkah lebih baiknya kita ulang kaji kita, mengingatkan kawakinan lumpur ataupun menjagokan kawakinan takalo. Sebab bagi orang yang mana Bapak Ibu nyo apa pasadu dek batam buah apa kaji dek baulang. Karena ini nama Bapak Ibu diulang juga kaji kita gak sendiri banyak. Sebab apalagi dengan tema yang diberikan, yang disampaikan oleh guru kita tadi mengenai keistiqomahan dalam beribadah, yang mana itu sangat penting Bapak Ibu untuk bagaimana kita pahami secara betul, kemudian bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab perkara tentang istiqomah itu bukan hal yang barangkali biasa terjadi. Bahkan para sahabat ulama sampai mengatakan pada masa zaman Nabi Bapak Ibu, apabila ada di antara Nabi tersebut yang diberikan kelebihan tak bisa dilakukan oleh kawan yang lain. Contoh, Nabi Yusuf diberikan kegantengan yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi. Kemudian Nabi Musa bisa membelah laut, maka itu dinamakan dengan mukjizat waktu itu. Kemudian ada habis kini zamannya para nabi, berlanjut kepada zamannya ulama. Kalau kita cari dengan guru-guru kita, model Salih Karamai, kemudian Syekh Burhanuddin, yang dalam kini riwayat yang bisa pada itu dinamakan dengan karamah atau kiramai. Itu sama zaman ulama. Bagaimana yang terjadi dengan awak kini sebagai orang awam? Seandainya ada sesuatu yang lebih, yang di luar daripada biasanya terjadi Bapak Ibu, itu dinamakan dengan istiqomah. Sebab kalau untuk mengerjakan semua yang tarawih di awal 1, 2, 3, mohon maaf, Allah melimpah-limpah. Tapi nama mengerjakan semua yang tarawih hingga 30 macam lihat, sudah dibuktikan nanti, ya mak. Jadi kini kau berbangga dan berbahagia Bapak Ibu. Di lantaran kalau ibarat kini kau dalam suatu pertandingan, Allah masuk di babak semifinal, Allah lolos di babak penyisihan. Ulang nanya dan pelok Bapak Ibu. Kemudian di semifinal tentu beku ada namanya final. Nan final. Bukan mana kalah. Kan dia tak kata sama mau kena. Kalau nama babak penyisihan, alhamdulillah masih bertahan awak di babak semifinal. Kemudian insyaallah awak melaju ke babak final. Mudah-mudahan kemenangan yang Allah janjikan nanti itu Bapak Ibu di hari raya
Itu kan sudah diajarkan, diinginkan oleh guru kita. Semula kini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada siang harinya. Kemudian kita lanjutkan dengan menjaga, bersedekah, menjalankan tarawih barangkali melalui tahlil. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan sholat sunnah. Kemudian kita berdatang bersama-sama kamu salah untuk bersilaturahmi. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu sudah menjaga suatu amal ibadah yang bukan hanya sekedar menyelamatkan awak di akhirat ini, yang bukan hanya sekedar menyelamatkan awak ketika itu nanti, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, ternyata awak sudah menyiapkan bagaimana kematian awak, yang mana Bapak Ibu sudah jelas bagi seseorang yang memiliki nyawa, kematian Allah pastikan kebagiannya baru. Kalau pakai anu tentu kita dapat seluruhnya naikkan ya seperti itu. Ya, kalau umur panjang anu tentu rawat ini oleh Bapak Ibu antara kepada P2 umur 60 atau 70 atau. Kalau masalah kayu apa lagi? Antara kata P awak jadi orang kayu nanti yang tindak. Ada namanya mini psikosis bisa Bapak Ibu. Tidak. Tapi kalau tentulah pasti kan kita persiapkan. Bila kita persiapkan tuh Bapak Ibu, tentu kini kau salamu kepada lain dan kuangmu yang dicimur-cimur dengan sebagian saudara. Terkadang kejadian atau pengalaman kami tinggal di Surau Bapak Ibu. Jam 9 balik menjalan kini kau waktu salah satu amuh tu datang salah seorang warga di toko-toko pintu. Gua kalau di toko-toko berkutuluan itu mengatu arang kayak malah payah gua tunjuk iya lah yang kutuluanku. Kok kami ngomong Bapak Ibu, gua lalu selesai udah lihat mengapa disuruhnya manolong menunjukan orang kamar kamati logikanya saja Bapak Ibu. Awal yang dalam keadaan sehat bugar baras yang lancar gini gua ditunjukan nak mau jadi puasa. Apalagi orang yang mati ditunjukkan, karena cari kerajuan namanya. Udah lah payah ditunjukkan, awak lain kalau peda kecil itu. Allah itu mampu daripada itu bilo harus ditunjuknya. Datang ke surau, alhamdulillah pada kamu jawab. Awak punya guru risiko, awak punya tuaku, awak selat ilmunya dengan kajinya, baca ruka mati. Kalau mengenai kematian tadi Bapak Ibu, itu tadi berkat tolongan kini orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam bulan Ramadan. Di lantaran lain nama itu macam kaji tentang kematian segini. Nama memang harus nama karena itu mesti kalau kayu pakai tadi pun namanya mina, tapi kalau kematian pasti mengenai kematian tadi Bapak Ibu itu mah kalau kita rasul-rasul dan induk manongan beraja kita dari riwayat yang terjadi seketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj manakala kini dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dalam perjalanan tadi Bapak Ibu Allah izinkan Nabi melihat 27 pemandangan berbagai macam, banyaknya 27. Aduh nama saja ini bungku atau ini kiamai. Cuman yang menarik untuk bahas pada malam ini adalah Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan 4 orang laki-laki. Kemudian dengan Rasul penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang menampingi waktu itu, wahai Jibril, siapa orang yang menampingi? Wahai Jibril, penasaran dengan ya Rasulullah? Ya, amanah kita hampiri. Kemudian dengan Rasul penasaran, Bapak Ibu, Nabi dihampiri. Orang yang menampingi tadi bertanya Nabi, man anta ya akhi? Anan nas ya Rasulullah. Kami manusia. Cuman ada beda sangatnya daripada engkau. Kami manusia yang telah melalui rasanya kematian atau sakaratul maut. Lah melalui kini kau bagaimana rasanya angok dicabut dari nyawa. Sementara kau ada lain. Kemudian dengan rasa penasaran Bapak Ibu Rasulullah bertanya, wahai saudaraku, kau memang betul merasakan engkau bagaimana sakitnya atau sananya kematian? Lah yang mengulang bertanya kepada Rasulullah, wahai saudaraku, lah ya Rasulullah. Cuma pas menyambut lah itu Bapak Ibu anak kapalnya rata takut. Aku takut yang mencari Tuhan. Aku tak begitu sakitnya sakaratul maut. Yang kau rasakan wahai saudaraku, seketika kini kau
Kuna dirasuan di orang bapak ibu ketika mengalami sakaratul maut tadi. Tetapi Nabi awak menangah bapak ibu muridkulah nanti nak dirasukan di umat aku Tuhan. Termasuk nanti tiada kau Kemudian dengan rasa penasaran bertanya kepada orang yang kedua. Lalu bagaimana dengan engkau hai saudaraku? Apa katakan dulu engkau rasukan atau tidak? Lain padanya ya Rasulullah. Yang kau rasukan seperti layaknya kini ya Rasulullah. Mode badan aku tubuh disai dengan ribuan pedang berkali-kali. Kok penasaran bapak ibu cibolah mengikuti bodoh mau jokat derek saya. Cibolah lah ngeceenda. Ini aku kawan cibo-cibo dia mati itu kan. Kadang orang kan baga tentuannya. Nyolah pasti kaman dia tapi kan singa-singa orang makan ibu semua tarawih. Kini bawa puasa sedekah padahal nyanyi betul nak mati. Kalau nak tahu ibu balasnya cibo lagi kau senene jokat derek sekali jadinya jangan seribu. Mungkin tak tahu orang bu. Ya. Kemudian tadi Rasulullah Bapak Ibu dia mandi tak libur orang kali Rasul kali aku nanti wah tinggal orang mulai kok kali tanyungi beku kok lebih pagi tambah hibati tapi penasaran tadi masih ada. Lalu bagaimana dengan engkau hai saudaraku? Apakah memang batu ataukah tulus sakit yang kau rasakan? Lain padanya Rasulullah. Bahkan kau rasa sakit yang kau rasakan ketika sakaratul maut bibarai kini kuli yang malake karagian Rasul dicabut dalam keadaan hidup. Penasaran apa sakitnya kalau behalah kuat tu biku haji. Kau nak sakit ke siapa? Bahar Rasulnya kuli bapak ibu yang laki dalam betul tubuh Rasul dikubah dalam keadaan hidup. Nanti kau tadi nak kamai pilih jangan wisata. Nak ada, nak mati dia orang macam itu. Kemudian bapak ibu dengan tiga yang ditanya oleh Rasulullah, kemana dengan kampe rapi-rapi? Aku tambah ibuan tiga. Tapi dalam pewannya agak gendeng segede. Ini mana? Oh kalau dia pun Rasulullah, dia pun ada sakit rasa mati itu, maka lagi sakit itu kini kau digigit sama daripada sakit mati. Mak aku bisa beda dengan kau. Iya karena aku mati dalam keadaan parah. Fisabilillah jihad dan ternyata itu tidak dapat dakwah kini dia rebut. Di lantaran itu hanya terjadi pada zaman perperangan Rasulullah SAW. Aku ada merasukkannya sakit mati karena mati syahid. Ayat dikatakan mati syahid belum sampaikan dan syahid itu artinya disaksikan. Jadi ketika kini malaikat mencabut nyawanya bapak ibu yang harus disaksinya Rasulullah, malaikat datang disaksikan. Saksi itu nampak di subuhnya orang mati tadi manusianya itu malaikat. Di kambangnya sayapnya bapak ibu nampak di sini sarung bidadari keindahan yang sedang menunggunya. Dia sana mati macam dia dicabut rambutnya datang sore lain. Itu makna sakitnya mati dah. Kemudian tentu bagi tadi bapak ibu sikit cerita takkanlah Nabi bagaimana nasib umatnya nanti. Nak kepada pekdo di nyuruhan mereka. Kemudian tetapi Nabi awak baik untuk melanjutkan perjalanan maka Jibril bingung. Maka lagi perjalanan mulai ada kami menghadapi baik pengikut kepada Allah diceritakan mana sampai itu bapak ibu. Kata Allah kepada mereka, iya hai malaikat, kalau memang betul dengan cerita yang aku sampaikan, kini turun ke bumi Malia sampaikan kepada Muhammad tuh. Kalau memang betul nionya kini umatnya tuh tidak masukkan bagaimana sakitnya mati tadi sakaratul maut tuh, bahkan akan aku agihnya bonus. Bonusnya mudah mulutnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dia. Maka surah ini jago nalimo. Sanggupnya menjago nalimo wahai Muhammad atau Jibril, maka umat Muhammad nanti tidak akan masukkan sakitnya mati. Bahkan istimewanya lain, lidahnya pun nanti akan Allah izinkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang mana itu adalah merupakan idaman setiap manusia ketika di akhir hayatnya. Lantaran fadilah ini ketika orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di hayat hidupnya bapak ibu, seandainya matinya kan di dunia, tapi ciam matu tahu kalau dimuku pintu surga. Nak masukkannya bagaimana siksanya alam marzah alam kubur, kalamnya dalam kubur, dinginnya kubur sunyi kubur, nak masukkan yang lain. Karena
lambe tayuan dua. Jamaah tu yang amat di situ. Awak yang butuh kasih yang dulu. Ada baca saya ni mana? Tuan, lena mana? Mana ni mau Bapak Ibu perintahkan kepada kau wahai Muhammad? Yang pertama jaga solatnya. Mana pertama Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau jamaah Alhamdulillah di situ ada dua. Model banyaknya. Cuman hati-hati yang diperintahkan di situ adalah menjaga, bukan hanya sekedar mendirikan. Beda. Kalau mendirikan Bapak Ibu, solat mulai awal takbiratul ihram sampai awal salam selesai. Tapi yang diperintahkan di situ adalah menjaga. Ayat dikatakan dengan menjaga, memastikan bagaimana kondisi wudu laisa sehingga memastikan bagaimana pakaian Allah yang membawa untuk surat yang mengatur halal dan suci bersih dan bagaimana awak menjaga dalam setiap rukun solat. Bapak coba pertihawa, bapak awak tentu disiku para lu kita bertanya kepada guru agar bagaimana bisa kini tapi awak bagaimana mati itu nak sakit dan mulai awak murah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu sering terjadi Bapak Ibu. Jangan kini masalah rukun solat dan yang pakai itu solat bau dua aja kadang-kadang belum masakan air. Kamu baca saya ini nama. Contoh, Allah berdua tu. Ala kini gua nak acuk mana terjadi gua di waktu sore gua. Jam PMP hari Minggu di satu dua. Awak baca jika bapak gua juga. Onde-onde tibo, kan? Odong-odong. Lah jam setengah sampai, awak beres-beres. Jadi odong-odong cuma cembuk oleh. Urang azan odong-odong tibo bakal mengawak. Cuma yang ada odong-odong tadi dikejar. Odong-odong duduk. Tinggal odong-odong. Aku dipertanyakan kalau dua nyampu keduanya. Odong-odong yang lu sebenarnya dikejar dulu. Aku nanti ibu kan ada kau. Dia tagih ini gua mengajar odong-odong tapi ketinggalan di mukul ini. Antum mah nanuduk tadi di wadah Allah baralang makanya tadi orang di ibu wadah kata tapi apa kelatihannya ya segala. Nah, itu nang galak tuh lain aja tadi. Iya kan? Iya kan sering terjadi Bapak Ibu. Dia magak tekan tuh samintau dalam hukumnya membasuh wajah itu wajib menyampaikan ini. Kok katanya tuh masih nggak sampai tunggu orang bui. Kok sampainya sampai tulang lunak tadi mau. Nah kalau di kelatihan itu kamu apa iya tadi? Itu tahu Ibu. Kita perhatikan juga. Kalau sampai kita perhatikan kasih nama Pak Ibu, gagal awak menjaga sholat awak. Gagal awak kini kau dikategorikan menjaga sholat. Mangku Allah alam mereka pada perok mati dalam hadiah tidak. Antara yang bisa mudah ini tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Panjang kajinya cocok kita bertanya kau guru kita kalau ditanya tak harus sementara ini. Kemudian yang kedua ayat diperintahkan oleh Allah perintahkan kepada engkau ya Muhammad berbanyak membaca Al-Quran. Tidak panjang-panjang itu makanya istiqomah awak dalam beribadah puasa. Ada tu supaya awak dimakan tu. Kemudian lain tadarus perbanyak baca Quran. Kau ada orang matanya mungkin lain yang kami terbantu. Cuma yang sayang ni ya maklum ada tuan kuih kadang-kadang dari susah ekonomi orang lain dulu dah sempat belajar. Bapak masih apa? Kami tidak pandai baca Quran tu. Karena itu kan kadang menjadi masalah. Tapi dalamnya ada. Seandainya kini kau awak tak dapat kesempatan keinginan ada, kata Nabi, dua simaan orang membaca Al-Quran. Sebab dengan menyimak baca Al-Quran seseorang, baru dapat pahala dan Bapak Ibu membaca Al-Quran, murid dulu banyak dapat awak. Atu dulu kami kagalatang dulu, kami aktivitas bakarajo, kami masak gai. Kalau itu dulu kami unyian, jadi mana? Ku indah santano takatu tiada Bapak Ibu sekurang-kurangnya 10.000 20.000 untuk menjadi donatur di Surawarga. Sebab donatur kini di Surawarga diperuntukkan untuk orang marja mengaji. Dengan adanya uluran tangan awak kegiatan mengaji bisa berjalan dengan baik. Maka awaklah sama dengan orang yang sedang membaca Al-Quran. Barak ente orang yang tanda jauh mahal nanti. Gak 10.000 20.000 sebulan. Itu yang pertama senantiasa membaca Al-Quran. Capek saja yang ketiga adalah memperbanyak sadaqah. Dengan menjadi donatur tadi Bapak Ibu yang dulu tak kami hidup Rasul. Atau hati awak atau
atau kini ku perumpamaan baca Quran, kemudian dengan menjadi donatur di surau aku, juga Allah menjadi sedekah bagi ya. Capek cerita Bapak Ibu dan kampe ayat Allah perintahkan kepada Jibril sampaikan kepada umat engkau ya wahai Muhammad, kalau memang batu dan dia nyodoh bagai kini kau merasakan sakitnya sakaratul maut dan mudah kini kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perintahkan kepada umat engkau untuk menjaga lambungnya kau dari perkara makanan-makanan yang haram. Dan haram dimaksudkan di sini Bapak Ibu tentu ada dua. Ada haram menurut jenisnya. Itulah jelek. Mohon maaf, model daging-daging yang sudah jelas keharamannya. Tapi yang menjadi permasalahan kadang-kadang kelalaian Jawa adalah yang menurut ghairihi. Cara mendapatkannya atau cara makanan yang mungkin dikatakan hal tadi bisa berapa menjadi haram ketika kita makan. Oh, nak kamu kira terus aku salah monggo kami mengulai lauk, mengulai ayam mabadi tu mah. Iya betul. Kok santannya ke makanan tu mah jadi kok kuningnya Pak. Ayo sembah tadi di parak saya mengulai. Kok Bapak Ibu yang mencampuri tadi walaupun kini kok santannya mabadi ayamnya makanan kuningnya kini kuning balalu di parak orang tetap jatuhnya kepada makanan yang haram. Itulah kita jatuh. Anta juga mungkin hanya tidak meminta, tidak akan jatuhnya orang halal, betul ya. Makanya hati-hati dengan segini itu Bapak Ibu. Sebab dengan antara terkadang kita kan nak menjatuhkan bukan baturan badan, tapi mantap ini cek kita adalah baturan kene sama-sama kita jago kini anak kita makan ke depan. Yang terakhir kali ini Bapak Ibu perintahkan kepada umat engkau ya Muhammad untuk senantiasa menjaga kini silaturahminya. Baik ingat nomor adik kakak, bapak kakak ataupun barusan yang mana kalimanya tadi Bapak Ibu. Kalau kita istiqomahkan ibadah kita di bulan Ramadan kau ada kalimah. Aduh solat Allah jalih di waktu guru kita menjadi imamnya di situ. Kemudian dalam membaca Al-Quran, anak-anak kita mengaji di surau satu doa bersedekah. Mata ya waktu ini kau satu dua bersedekah. Kemudian oleh silaturahmi dengan datang awak kemari Bapak Ibu bukan semata-mata hanya karena ibadah, tapi karena menjadi silaturahmi awak dengan adanya kegiatan kau dipusatkan di situ, awak bisa bertemu satu, awak bisa gini kau menjadi silaturahmi. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan segini penyampaian yang mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, terutama sekali kepada yang menyampaikan. Mari ini bulan Ramadan aku Bapak Ibu, setiap amal ibadah yang kita lakukan hendaknya kita tingkatkan dan pertahankan minimal sampai di akhir dari pada Ramadan hendaknya. Dalam yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar mempersiapkan bagaimana baiknya awak di akhirat nanti ataupun baiknya keadaan awak ini, namun terlebih awak juga sudah mempersiapkan bagaimana rancak dan enaknya ketika awak mengalami sesuatu yang pasti Allah janjikan kepada awak atau kematian. Mungkin dari aku cukup sedemikian ku anu salah kata dalam penyampaian